warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Pelala Channel yang selalu hadir menginformasikan masalah sosial, baik itu dari Kemensos maupun dari lapangan ke Kemensos. Nah, kali ini kita akan menjawab beberapa pertanyaan dari rekan-rekan KPM dan juga dari masyarakat lainnya yang ada berpendapat dan menyampaikan melalui komen yang berada pada video sebelum ini. Nah, pertama perlu kita sikapi, ada beberapa pertanyaan di kolom komentar pada video sebelum ini. Nama saya terdaftar di dalam data penerima bantuan sosial. Kenapa saya tidak mendapatkan bantuan? Nah, ini perlu kita sampaikan bahwasanya di setiap kita cek bansos, selagi kita pernah menerima bansos, kita juga akan terdaftar sebagai penerima bansos. Dalam penerimaan bansos ini terbagi beberapa bentuk. Yang pertama ada berbentuk bansos tunai, ada bansos sembako, ada bansos bantuan langsung tunai, BST atau bantuan sosial tunai, ada dalam bentuk benda dan bahan lain sebagainya. Nah, pada fase-fase yang telah ditetapkan oleh pemerintah ataupun Kemensos, ada beberapa fase. Yang pertama, ada yang namanya programnya dulu BMT. Seseorang penerima BPNT belum tentu dia mendapatkan PKH. Seseorang mendapatkan bansos PKH belum tentu dia mendapatkan bansos BPNT. Dan itu akan saling berkesinambungan, karena misi dari Kemensos kan setiap penerima PKH itu harus mendapatkan BPNT atau sembako. Tapi itu adalah perlu dengan tahapan-tahapan yang ada. Dan setiap penerima bansos beda rumah belum tentu dia mendapatkan BLT ataupun BST dan BPNT maupun PKH. Jadi ini setiap penerima bansos itu akan terdata dalam daftar penerima bansos. Dan tinggal kategorinya, apakah kita penerima bansos yang A atau yang B atau yang C. Ya, itu perlu kita sampaikan. Dan terus, apabila ditemukan di dalam Danom, ini terkait dengan pertanyaan di kolom video sebelum ini. Kalau seandainya Bapak atau Ibu yang terkait dengan bantuan sembako yang dibayarkan secara tunai melalui kantor pos, kalau seandainya terdata di dalam Danom PT Pos, berarti Bapak termasuk KPM sembako. Karena pada tahun 2022 sebelumnya sudah saya sampaikan pada video sebelum ini, karena program sembako yaitu dalam berbentuk tunai. Artinya sekarang tidak BPNT lagi, karena sekarang dalam bentuk tunai. Samalah halnya seperti BST, tapi KPM-nya terkhusus kepada KPM sembako, ya. Nah itu. Dan terusnya ada lagi yang menanyakan. Kita kembali kepada pertanyaan yang kedua. Ada lagi yang menanyakan, Bang, kapan sih cairnya bantuan sembako? Di sini perlu kita jawab. Kemarin sudah saya jawab juga, karena bantuan sembako nggak ada lagi. Yang ada adalah tunai. Tergantung kita mau membelikan sembako atau gimana, karena itu tergantung kepada individunya. Tapi kalau keinginan dari Kemensos, tujuan Kemensos, memang uang ini dalam bantuan bentuk tunai ini melalui PT Pos dari program sembako memang digunakan untuk membeli kebutuhan sembako. Tapi wallahu a'lam bishawab, karena keperluan masing-masing KPM itu berbeda. Ya, kapan sih cairnya lagi? Di sini perlu kita sampaikan juga, karena kita belum mendapatkan informasi yang valid. Tapi beberapa media sudah menyiarkan, mungkin atas melakukan audiensi atau wawancara terhadap pihak Kemensos atau terhadap dirjennya dalam yang membidangi program-program sembako ini. Ya, nah ini kapan cairnya itu masih nanti akan kita sampaikan, itu masih dalam program Kemensos. Karena pada tahun 2022 sudah dibayarkan 3 bulan, Januari, Februari, Maret, ya. Tinggal nanti April, Mei, Juni. Kita bacakan artikel DIY yang memberitakan tentang masalah BPNT 2022 cair lagi sebelum Lebaran.
BPNT 2022 cair lagi. Bansos sembako Rp 2,4 juta. Artinya di sini bukan kita menerima 2,4 juta, tidak, tapi di total dari bantuan per bulannya 200.000 kali 12 berarti 2.400.000 per tahun. Ya, ini kita bacakan. BPNT 2022 cair lagi sebelum Lebaran. Bantuan pangan non-tunai BPNT 2022 adalah nama lain dari bantuan kartu sembako atau bansos sembako yang cair kepada 18,8 juta penerima. Jadi penerimanya sangat banyak, 18,8 juta penerima. Ya. Proses pencairan BPNT 2022 dilakukan setiap bulan dengan nominal 200.000 per bulan per penerima, atau jika di total mencapai 2,4 juta rupiah per tahun. Ini yang saya katakan tadi. Dengan begitu BPNT 2022 akan cair lagi pada bulan April mendatang atau sebelum Lebaran Idul Fitri 2022. Jadi mudah-mudahan saja menjelang Lebaran para KPM bisa menerima dan menikmati bantuan sembako ini dalam bentuk tunai, mempergunakan buat kebutuhan Lebaran nanti. Jika proses penyaluran bansos sembako Rp 2,4 juta tidak ada perubahan, maka BPNT 2022 akan transfer melalui KKS oleh Himbara, kemudian dibelanjakan menjadi bahan pangan pokok di e-warung. Jadi di sini juga diterangkan kayaknya, tapi kejelasan yang pastinya itu jelas melalui surat edaran. Ini hanya cuma informasi dari pemerintahan. Namun perlu diketahui bahwa pemerintah melakukan penyesuaian pada proses pencairan BPNT 2022 periode Januari hingga Maret 2022 dengan memberikan bantuan dalam bentuk uang tunai secara rapel atau sekaligus 600.000 per bulan. Jadi secara rapel pemerintah membayarkan terhadap KPM itu per triwulan. Dalam 3 bulan dibayarkan sekaligus 600.000. Jadi biar bisa dirasakan oleh KPM, kegunaannya bisa lebih bermanfaat lagi, apalagi nanti buat Lebaran. BPNT 2022 senilai Rp600.000 per bulan untuk tahap 1, 2, dan 3 ini bisa diambil secara langsung oleh penerima melalui kantor pos. Jadi setelah triwulan tadi bisa dicairkan di kantor pos. Seperti biasa itu dicairkan di kantor pos. Untuk informasi selanjutnya, menjawab pertanyaan-pertanyaan dari KPM juga, kita lebih mending menerima sembako dibandingkan uang tunai. Ini perlu kita sampaikan, kebijakan pemerintah itu mutlak, dan kita sebagai pendamping tidak bisa membolak-balik pernyataan yang telah ditetapkan oleh Kemensos ataupun negara. Karena yang punya aturan itu, yang mengatur adalah mereka yang berada di Kemensos ataupun pemerintah, dan kita hanya sekedar menjalankan, mengawasi dan mendampingi bapak-bapak, ibu-ibu KPM yang ada di wilayah kecamatan. Ya, ini perlu kami jawab juga karena wewenang kami untuk membolak-balik peraturan tersebut tidak ada wewenang kita. Meskipun ada usulan tersebut, ya hanya sekedar usulan, keputusan tetap pada menteri. Dan bagaimana kebijakan menteri nantinya itu terserah menteri lah. Karena dia yang punya wewenang, yang diberikan kepercayaan oleh presiden, maka dialah yang akan menetapkan sesuatu yang beliau putuskan. Dan kita hanya bisa menerima kalau ada bantuan, berterima kasih terhadap pemerintah. Kalau ada bantuan, kita berterima kasih pada pemerintah dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan menjelang Ramadan ini, saya secara pribadi mengucapkan mohon maaf lahir dan batin karena kita butuh keikhlasan dalam menjalankan ibadah puasa. Dari saya memohon maaf terutama terhadap KPM dan juga terhadap teman-teman yang lainnya, dan baik instansi-instansi lainnya, kelembagaan yang berada di wilayah kecamatan dan kabupaten. Saya mohon maaf lahir dan batin. Terusnya perlu kita sampaikan bahwasanya dalam sistem pengambilan sembako dalam bentuk tunai di kantor pos, ya seperti biasa kita harus disiplin. Kita ingatkan lagi disiplin, dan kita juga jaga jarak, dan kita usahakan agar tidak berdempet atau
berdesakan, karena kita khawatir nanti terjadi juga penularan-penularan COVID maupun Omikron. Jadi kita harap kita jaga kedisiplinan, kita kerjasama dengan pemerintahan negari atau desa agar memberikan jadwal yang sesuai dengan jarak tempuh KPM ke kantor pos, dan nanti kita atur jadwalnya dengan bagus agar juga tidak berdempetan. Apalagi pencairan, kalau seandainya sekiranya pencairan di bulan puasa itu jelas ini bagi KPM-KPM yang jauh sangat melelahkan. Bagaimana teknisnya nanti coba kita bicarakan dengan pemerintahan desa. Dan juga bagi yang ada menyaksikan video ini yang memiliki wewenang pada suatu desa atau negari, silakan berumbuk dengan pemerintahan negari atau desa agar bagaimana cara sistem penyaluran bantuan BPNT yang dalam bentuknya bentuk tunai di kantor pos, cara meminimalisir jarak antara KPM dengan kantor pos ataupun nanti berkerumunan yang banyak. Jadi silakan setelah itu nanti baru dikoordinasikan bersama PT Pos bagaimana solusinya nanti. Oke? Hanya itu dari saya, banyak maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kesetikawanan sosial.